Assalamualaikum teman-teman. Penjajahan di Palestina udah nggak bisa lagi disebut sebagai peperangan, tapi ini adalah genosida. Karena yang diserang adalah wanita dan anak-anak. Dan ini sudah melanggar aturan sebuah peperangan. Ketika Israel akan menjajah Palestina, itu nggak serta-merta ditunjuk negara Palestina sebagai tempat yang akan dijajah. Ada hubungannya antara Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, keruntuhan Turki Utsmani, dan ini saling berkaitan. Kalau yang kita pelajari di Perang Dunia Pertama, adanya konflik antara Hungaria dan Austria, Jerman dan Inggris, begitu juga di Perang Dunia Kedua, adanya konflik, itu semua sama aja, drama dan sebuah settingan. Jadi siapa penyebabnya di Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua? Ternyata mereka adalah satu kubu. Mereka adalah orang-orang yang bermain di belakang layar. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Kita akan sampai ke sebuah catatan, sebuah fakta tahun 1907. Ada sebuah konferensi rahasia yang sebagian menyebutnya dengan Imperial Conference. Jadi, waktu itu Perdana Menteri Inggris yang bernama William Campbell Bannerman itu mengundang 7 pemimpin negara kolonial. Ya kalau negara kolonial itu ngejauh-jauh lah ya dari Prancis, Italia, Inggris, pokoknya negara-negara yang memang kerjaannya adalah penjajah. Di Imperial Conference itu William menyampaikan bahwa mereka sedang menguasai dunia, mereka sedang berada di puncak kejayaannya. Dalam posisi mereka yang berada di puncak, itu ada satu ancaman terbesar untuk mereka. Dan itu adalah umat Islam. Di konferensi itu, William menanyakan juga, apakah mereka mau tetap di puncak kejayaannya atau mau jatuh? Lalu semua sepakat menjawab bahwa mereka ingin tetap berada di puncak dan inginkan solusi. Akhirnya William membagikan peta negara-negara Arab dan membuka peta yang paling besar. William menyampaikan, walaupun negara-negara Arab itu saat itu sedang diselimuti kebodohan, ketidaktahuan, perpecahan, tapi ada satu kekuatan yang negara-negara Arab miliki, yakni mereka memiliki satu agama. Bayangin aja, negara Arab yang luas, mulai dari Kuwait sampai dengan Mauritania, itu semuanya dapat bersatu. Dan William menyampaikan, kita harus mencegah wilayah Arab agar tidak stabil. Karena kalau mereka stabil, mereka akan mencapai kebangkitan. Kebangkitan akan melahirkan sebuah kekuatan. Maka, William menyampaikan tekadnya untuk menaruh sesuatu yang dapat memecah belahkan umat Islam dan membuat negara-negara Arab tidak stabil. Sesuatu ini adalah yang memisahkan wilayah Arab, Barat, dan Timur dan harus mewakili kepentingan mereka. Dan mereka sepakat tempat yang paling tepat adalah di jantung dunia, Palestina. Walaupun tulisannya di peta adalah Israel, tapi itu adalah Palestina. Di Palestina, mereka sepakat akan menjadikan sasarannya. Kenapa? Karena jantung dunia ini sangat strategis yang memisahkan antara dua benua Asia dan juga benua Afrika. Kenapa mereka menginginkan wilayah Arab ini tidak stabil? Karena mereka khawatir akan kekuatan yang dimiliki oleh wilayah Arab ini dengan adanya satu bahasa dan juga satu agama. Ini akan menjadi kekuatan yang bisa menyebabkan kehancuran atau kemunduran dari negara kolonial. Akhirnya Bannerman bertemu dengan seseorang yang cocok dengan pemikirannya, yaitu adalah Chaim Weizmann. Chaim Weizmann adalah pemimpin Zionis yang merupakan presiden pertama negara Israel yang sejak awal sudah menganut ideologi Zionisme. Yang dimana ideologi Zionisme ini dari awal dibangun oleh Theodor Herzl. Jadi Theodor Herzl dari awal sudah memimpikan dibangunnya sebuah negara Yahudi. Mereka menyebutnya dengan the Judean State. Theodor Herzl sudah mati sejak 1907 dan dilanjutkan oleh Chaim Weizmann. Chaim Weizmann menghadap William Campbell Bannerman untuk menyatukan ide Zionisme mereka. Nah, dari situlah muncul ide negara Israel dan ide Yahudi dijadikan sebagai alat propaganda. Mereka menarik orang-orang Yahudi ke Palestina dan mereka mengubah ayat-ayat Talmud, kemudian mendirikan pemukiman ilegal Yahudi dan mengusir orang Palestina. Tujuan dari konferensi rahasia ini dimunculkanlah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Intinya untuk apa? Untuk menjadikan Inggris sebagai negara adidaya dan mengelompok-ngelompokkan negara Arab. Maka dengan demikian, negara-negara Arab tidak lagi bersatu padu. Sebenarnya, tidak semua Yahudi membenarkan apa yang dilakukan oleh Israel. Ada Yahudi Ortodoks yang tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Israel. Gaza cuma segini, kecil sekali. Tapi Masya Allah berhasil menggoncangkan dunia. Sampai Amerika dan Inggris ikut turun tangan untuk mendudukannya. Demikian 1907 tahun bersejarah kehancuran umat Islam dan jangan dilupakan.